Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar intensif akidah akhlak dalam menghadapi ujian madrasah ya. Ini merupakan pertemuan terakhir, maka dari itu silakan disimak videonya dengan baik-baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai meneladani kisah Nabi Sulaiman dan juga Ashabul Kahfi. Nah, apa saja sih yang dapat kita ambil keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam? Yang pertama, Nabi Sulaiman adalah seorang yang diberi kekuasaan yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau tidak angkuh dan juga tidak sombong. Kemudian Nabi Sulaiman juga diberi kekayaan yang sangat melimpah, tetapi ia tidak lupa diri. Ia tidak membangga-banggakan hartanya yang melimpah. Kemudian Nabi Sulaiman selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, baik yang berupa kekuasaan maupun yang berupa harta kekayaan. Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah. Nabi Sulaiman juga adalah orang yang selalu menghargai dan menyayangi terhadap semua makhluk, baik terhadap manusia, jin, dan juga binatang. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari kisah Ashabul Kahfi yang pertama, kebenaran akidah Islam harus dipertahankan. Kalau kita lihat di mana para pemuda Ashabul Kahfi ini melawan pemerintah yang zalim, kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat selalu kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian kebatilan harus dicegah dengan cara-cara yang bijaksana. Kemudian bersabar ketika mendapat ujian dan cobaan, bersyukur ketika mendapat kebahagiaan. Allah menyayangi hambanya yang bertakwa. Perilaku saling menolong harus diciptakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lemah lembut dan berhati-hati dalam melakukan berbagai pekerjaan. Bersyukur atas kehidupan dan kenikmatan yang diberi Allah kepada kita. Inilah sifat-sifat pembelajaran atau ibrah yang dapat kita ambil dari keteladanan Nabi Sulaiman dan juga dari kisah Ashabul Kahfi. Nah, kemudian pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Dari kisah Nabi Ayub yang pertama, Allah sangat cinta kepada Allah dan tetap melakukan ibadah kepadanya. Di mana kita tahu bahwasanya Nabi Ayub diberikan sebuah penyakit, sebuah ujian yang begitu besar. Setelah diberikan penyakit, kemudian istrinya meninggalkan. Namun Nabi Ayub sangat cinta kepada Allah dan tetap melakukan ibadah kepadanya. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Sabar dalam menghadapi ujian Allah, tidak berpengaruh oleh bujukan setan. Nah, Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Gelar As-Siddiq karena ia terkenal sebagai seseorang yang jujur, dermawan, dan murah hati. Sifat-sifat Abu Bakar yang patut diteladani diantaranya yang pertama, keteguhan imannya. Beliau meyakini bahwa perlindungan bukan datang dari manusia tetapi hanya dari Allah. Semua orang akan wafat atas kehendak Allah, tidak terkecuali Nabi Muhammad SAW. Kemudian kesetiaannya kepada Rasulullah SAW. Beliau rela mempertaruhkan dirinya demi menjaga Rasulullah SAW dari gangguan kafir Quraisy. Kemudian membela kaum yang lemah. Salah satunya adalah beliau membebaskan budak Bilal bin Rabah dari siksaan Umayyah yang kejam. Kemudian beliau selalu berkata jujur dan membenarkan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rendah hati walaupun sudah diangkat menjadi khalifah, rela berkorban dan juga dermawan. Nah, kemudian keteladanan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua
Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ia terkenal sebagai orang yang tegas, adil dan juga bijaksana. Sifat-sifat Umar bin Khattab yang patut diteladani adalah yang pertama, berani membela kebenaran. Ia berani dakwah secara terang-terangan ketika sahabat yang lain masih bersembunyi-sembunyi. Kemudian sederhana walaupun ia seorang khalifah. Kemudian beliau seorang pemimpin, namun beliau tetap adil terhadap rakyat dan keluarganya. Jika keluarganya bersalah, beliau tetap menghukumnya sebagaimana jika rakyatnya bersalah. Tegas dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Ia memiliki julukan Dzunurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi putri Nabi SAW berturut-turut. Ia terkenal sebagai orang yang dermawan. Sifat-sifat Umar bin Khattab yang patut diteladani, yang pertama, sangat teguh dalam mempertahankan akidahnya, walaupun pamannya mencambuknya. Kemudian kedermawanannya, ia menyumbangkan banyak harta untuk keperluan ketika perang Tabuk. Nah, kemudian yang terakhir yaitu keteladanan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sejak umur 6 tahun sudah hidup bersama Rasulullah, sehingga sifat dan perilakunya merupakan cerminan dari akhlak Rasulullah. Ali adalah laki-laki pertama yang memeluk agama Islam. Ketika ia berumur 10 tahun, Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kecerdasannya. Nah, sifat Umar bin Khattab yang patut diteladani adalah masuknya sifat Ali bin Abi Thalib, yaitu iman dan ketakwaan Ali bin Abi Thalib kepada Allah setelah menguasai hatinya. Keberaniannya, Ali bersedia menggantikan Nabi dengan tidur di tempat Nabi demi membela Nabi, sehingga Nabi berhasil hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Ini ketika peristiwa kaum Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad di rumahnya. Kemudian hidupnya yang sederhana, adil dalam memimpin, kemudian bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Sangat cerdasnya Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai Nabi Muhammad berkata bahwasanya kalau saya adalah kotanya ilmu, maka Ali bin Abi Thalib ini adalah gerbangnya ilmu. Ini menandakan bahwasanya Allah telah memberikan kecerdasan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali memiliki kekayaan yang luhur, yaitu kekayaan hati. Beliau berderma bukan dengan hartanya tetapi dengan hatinya. Rasa kasih sayangnya kepada orang yang tidak berdaya dan fakir miskin begitu besar. Nah, alhamdulillah pada pertemuan terakhir ini kita sudah belajar mengambil teladan dari tokoh-tokoh, dari orang-orang pilihan Allah, dari Nabi Ayub, Ashabul Kahfi, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semoga pembelajaran ini dapat kita aplikasikan, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang hakiki, yang memiliki akhlak yang luhur sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.